Berarti iya. Iya. Nanti saya Jadi kepada gini. Pak Boni juga saya tunjukin WA itu. Nah, bagi saya enggak komunikasi sama Ganjar. Nah, itu yang saya inikan. Saya ingin menyampaikan supaya negara ini juga tahu track record calon pemimpinnya itu. Ya. Kalau misalnya track recordnya bagus, oke, kita dukung. Kemudian baru kita sampaikan kalau itu yang dilihat Ibu nanti. Jangan salah loh, Ibu tidak akan lihat semata-mata survei. Ya. Tapi bagaimana seperti kata Pak Boni tadi, bisa membangun bangsa ini. Bisa menjaga NKRI ini. Kalau Ibu sudah lihat membangun Jateng aja nggak bagus, piye membangun Indonesia. Kan seperti itu ininya. Tapi faktanya Bang, ketika survei, misalnya survei carta politika. Bukan nah, itu fakta kita nggak usah bahwa- bicara survei lah. Bukan, Saya cuma bukan. tanya kepada Pak Eko. Makanya, dari mulai di Kompas TV, kalau saya boleh tanya saya sampai jawab- di ARC. Coba berikan kepada saya 2 atau 3 contoh. Kalau apa boleh saya prestasi jawab, Ganjar. Oke, kalau boleh That's saya it. jawab, oke. Iya. Gini Bang, yang merasakan pembangunan di Jateng itu masyarakat Jateng Bang. Setuju? Oke. Sekarang surveinya 70% lebih masyarakat Jateng itu mendukung Ganjar sebagai capres. Surveinya Bang. Itu artinya fakta bahwa apa yang dilakukan Ganjar di Jateng dirasakan masyarakat Jateng. Makanya kalau surveinya misalnya masyarakat Jateng sebagian besar nggak support, itu artinya dia nggak punya peran Enggak, di kalau itu itu bisa. satu. Ya, itu coba, fenomena. Yang kedua Bang, soal kemiskinan tadi. Soal kemiskinan, angka kemiskinan itu menurun Bang. Tahun 2021 itu menurun signifikan. Saya ada datanya, data dari BPS. Gitu loh. Nah, kalau kita bicara misalnya sekarang Jateng provinsi miskin, iya. Gitu loh. Provinsi, tetapi mengukur keberhasilan seorang kepala daerah bukan dari existing, dari seberapa besar penurunan angka kemiskinan, dari seberapa besar penurunan angka pengangguran terbuka, dari seberapa tinggi tingkat IPM, indeks pembangunan manusia, itu yang harus kita lihat. Kalau potretnya bahwa itu adalah provinsi dengan pendapatan terendah, sampai kapanpun seluruh provinsi ini yang paling berhasil adalah provinsi Jakarta, karena paling kaya, paling banyak. Tapi ngelihatnya seberapa besar dong peningkatannya, penurunan kemiskinan, itu baru kita fair. Duit paling banyak hilang juga di Jakarta. Gitu. Oke Bang. Nanti kita buka ini data kemiskinan ya. Nah, itu spekulasi. Tapi bagi saya sederhana ya. Kalaupun apa yang disampaikan Pak Eko itu, kalau dalam istilah hukum quote non, kalaupun benar ya, menurut saya karena masyarakat itu belum tahu track record Pak Ganjar ini. Tapi data BPS tahun 2021 benar loh Bang. Ini saya baru terima 4,1 juta penduduk miskin itu berkurang jadi 3,93. Tahun lalu penduduk kabupaten miskin ekstrim ada 5, sekarang 19 termasuk Jateng, data BPS. Nanti kita sama-sama lah, nanti buat part 2 nih Pak Karni ya, supaya viewernya makin banyak ya. Tapi bagi-bagi Bang. Ya oke. Nah iya dong. Gampang. Iya, kita kan belajar juga nih Bang. Buka buku, riset, ya enggak? Bagi-bagi, nanti kita beradu data itu. Kenapa saya sampaikan begitu Pak Eko? Supaya rakyat ini dikasih tahu nih pemimpinnya track recordnya seperti ini. Dia berhasil ini si B begini, si C begini. Jadi bukan hanya dianggap cocok menggantikan Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah berhasil. Gitu loh. Kemudian kita juga menginginkan yang memimpin ini juga memang benar-benar mau mengurusi negara ini bukan oleh kepentingan kelompok pemilik modal yang ingin melanggengkan oligarkinya. Itu yang harus kita jaga. Ya. Dan kami akan terdepan menjaga itu. Tapi sekali lagi, kami taat dan patuh apapun jadi keputusan Bu Mega, calon presiden dari PDI Perjuangan. Terima kasih Bang Karni. Baik. Pemirsa, adalah benar integritas saja tidak cukup untuk mengantarkan seseorang jadi pemimpin besar. Tapi tanpa integritas, seorang tidak berhak
dan tidak akan menjadi pemimpin. Zig Ziglar, penulis Amerika. Kita lihat saja.